No. Oke. Boleh ditulis, karena sesudah ini saya akan lanjutkan. Bayangkan kalau kita hanya boleh memilih 5 saja dari yang 7 yang sudah kita tetapkan. Maka apa yang menurut kita boleh kita kemudiankan, boleh dilepaskan, tidak harus menjadi prioritas awal. Tapi ada apa lainnya yang tidak bisa tidak, harus tetap ada. Bayangkan. Demikian pula kalau kemudian saya justru berikutnya meminta, bayangkan kalau hanya boleh memilih 3 saja. Apa yang kemudian boleh dikemudiankan, boleh kita lepaskan. Tapi apa yang tidak bisa ditawar, harga mati dia harus tetap ada. Ya. Kalaupun tidak di sini, ini kenang-kenangan dari saya, PR untuk di rumah, gitu. Karena supaya ada sesuatu yang dibawa pulang dari workshop ini kan, gitu. Coba, karena ini akan menentukan. Termasuk kalau Anda hanya boleh memilih 1 saja. Apa yang begitu mutlak menurut Anda harus ada dalam sebuah keluarga, ya, sehingga mendrop 6 pertama pada saat kita memutuskan. Ada yang mau membagi satunya? Komunikasi. Oke, ada lagi? Yes. Trust each other. Kepercayaan satu sama lain. Ada trust. Oke, good. Apa lagi? Kebersamaan. Oke. Saling pengertian. Saling menghormati. Saling menyayangi. Oke. Apapun itu, boleh jadi tetap jadi rahasia Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaan saya kemudian adalah, ya, apapun itu, bisa komitmen, kesamaan visi, ada yang mau tidak mau misalnya soal cinta atau kemampuan minat, apapun itu. Tapi itu akan menjadi menentukan warna, ya, keluarga kita, memberi corak keluarga kita. Sehingga kemudian selalu pertanyaannya dalam terus menerus begitu dinamisnya berjalan kehidupan rumah tangga dengan riak-riak yang tidak selalu smooth, ya, tidak selalu kita melalui taman bunga yang indah, ya, dengan kupu-kupu yang cantik, tapi kadang-kadang harus terkena onak dan duri, ya, ada binatang buas mengancam. Apa yang kemudian tetap tidak bisa tidak, dia harus ada, ya. Tapi apa yang boleh dikemudiankan atau kita lepaskan? Silahkan kemudian dijawab. Saya ingin kemudian Bapak Ibu nanti memeriksa apakah semua nilai atau hal yang kita anggap penting memang dekat atau bersumber pada Allah, atau apa yang sesungguhnya tidak atau bahkan jauh. Izinkan saya membacakan surat kepada calon menantu yang barangkali di dalamnya ada soal nilai-nilai yang menjadi dasar untuk menentukan pilihan. Kalau dulu saya pada awal 26 tahun lalu menjelang pernikahan diminta memikirkan 7531 juga tentu tidak mudah, ya, meskipun ada hal yang saya yakini sebagai prinsip. Tapi mungkin berjalannya waktu, ketika 25 tahun kami melamar, ya, dan ketika kemudian saya mau punya menantu, saya membuat ini sebagai jawaban lamaran, dan barangkali ada yang Bapak Ibu bisa ambil, ya. Surat untuk calon menantu. Apa yang sungguh bisa aku lihat darimu, wahai pemuda yang datang meminta anakku? Pasti bukan tampanmu. Mantu saya tidak nampak sangat tampan sekejap lihat gitu at a glance, tidak gitu. Jadi pasti bukan karena itu. Tidak, sama sekali tidak. Tak tertarik aku untuk tahu berapa hartamu, pula gelar atau kepandaianmu. Lalu, apa yang berharga darimu? Kesungguhanmu untuk menjadi imam, ya, bagi putri sulungku, bahwa kau akan nakodai biduk rumah tangga
berlayar dalam lautan jihad, berjuang meraih ridha Allah, untuk berlabuh pada jannah. Lagi, apa yang sungguh-sungguh dapat dibanggakan darimu? Tentu bukan berapa berkilat mahar emas perakmu. Justru tekadmu untuk menjadi mulia dengan memuliakan istrimu. Berbahagia dirimu karena membahagiakan belahan jiwa. Kesadaranmu untuk akui kekuranganmu yang menyiapkanmu menerima ketidaksempurnaan permata hatiku. Ia pendamping hidupmu, tak hanya di cantik mudanya, tanpa beda sedikitpun pada saat pudar cahaya di senja usianya. Janji bahwa kau mencintai ia ketika sehat, berlari riang, bertualang bersamamu. Tapi tetap kau genggam sayang tangannya dalam sakit lemahnya. Jadi, apa yang mata hatiku akan teropong tajam darimu? Cita-citamu untuk anak-anak yang lahir kelak. Bila asma Allah semata pertama kau perdengarkan di telinga suci mereka. Bila lantunan Al-Quran adalah abjad awal yang kau ajarkan. Bila berani, bangga, dan bahagia berislam kau tanamkan pada cucu-cucuku yang diamanahkan padamu, maka untuk semua itu, bismillah, cukuplah alasan bagiku untuk mengikut ucapan Nabiullah, kekasih Allah, saat menyambut Ali yang mulia meminang Fatimah binti Muhammad. Marhaban wa ahlan. Dan memang ini jawaban saya waktu menerima lamaran, saya bacakan ini. Susah juga jadi mantimu ya. Tapi memang saya terilhami kisah indah lamaran Fatimah. Ya, kita tahu yang pertama kali melamar Fatimah, ya, radhiyallahu anha adalah Abu Bakar. Ya, dan mendapat jawaban halus sekali dari Rasulullah, intandir, tunggu saja sampai Allah datangkan ketetapan itu. Itu artinya penolakan halus, ya, bahwa Rasul tidak berkenan. Abu Bakar As-Siddiq, iya, jadi yang kemudian mertuanya Rasul, ya, memang begitu. Ya, kemudian Umar bin Khattab melamar, jawaban Rasul sama, intandir. Tapi yang luar biasa, Umar tidak merasa sakit hati karena ditolak oleh Rasulullah dan berkeliling ke seluruh kampung dan mengatakan, jangan coba melamar Fatimah, aku saja ditolak. Tidak. Justru Umar mendatangi Fatimah, lalu mendatangi Ali dan menanyakan pada Ali, mengapa kau tidak pinang putri Rasulullah Fatimah, wahai Ali? Dan Ali kemudian terdiam lalu menjawab, sedangkan engkau, wahai Umar bin Khattab, dan sebelumnya Abu Bakar yang jauh lebih baik dariku mendapatkan jawaban dari Rasul seperti itu, apakah lagi aku? Subhanallah, Umar mengompori, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, dengan luar biasa mengatakan, kau punya 3 kelebihan dibandingkan aku. Yang pertama, kau masuk Islam sebelum aku, lebih dahulu. Muslim pertama laki-laki Ali, Muslimah Khadijah. Yang kedua, engkau anak dari paman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, kan? Yang ketiga, kau ada di hati Rasulullah. Jadi Ali yang sempat kecil hatinya karena merasa dia tidak punya sesuatu yang bisa mencukupkan untuk melamar Fatimah, akhirnya memberanikan diri. Pada saat melamar yang nganter banyak, termasuk Umar, jadi supporter gitu, ya. Dan karena sebagai pelamar pertama pasti belum berpengalaman, jadi tertegun-tegun, maka mendatangi Rasulullah, dan kata yang bisa disampaikan ke Rasul hanya, aku ketika mahajah, ya, ada hajat apa ya Ibnu Abi Thalib, ayo putra Abu Thalib, hanya menjawab, aku teringat pada putrimu Fatimah, wahai Rasulullah. Cuma itu. Tapi Rasul langsung menjawab, marhaban wa ahlan. Tapi Ali bingung, maksudnya apa ya? Jadi kemudian Ali keluar, di depan kan banyak yang mensponsori menjadi supporter, termasuk Umar. Bagaimana wahai Ali? Allahu a'lam. Ya, Rasul hanya menjawab marhaban wa ahlan. Terus kata Umar, satu pun sudah lebih dari cukup apa
apalagi marhaban wa ahlan. Dan terjadi, sudah dianggap khidbah, sudah dianggap pinangan. Begitu halusnya waktu itu. Tapi mungkin konteksnya jadi beda kalau sekarang kan. Jadi kalau misalnya ada seorang pemuda mendatangi orang tua, Pak, saya teringat pada putri bapak, mungkin, nah kalau ingat kenapa? Saya juga ingat sama anak saya. Pulang, Bu. Iya. Sebaliknya pula kalau kemudian ada seorang gadis, seorang remaja putri didatangi oleh teman laki-lakinya lalu mengatakan, aku teringat padamu, gitu ya. Nggak bisa langsung dijawab marhaban wa ahlan, gitu. Salah nanti ternyata seperti itu. Jangan-jangan teringat ya, pulpen saya kebawa gitu ya. Bukan karena itu. Jadi intinya periksa apakah nilai-nilai yang kita tetapkan sebagai paling berharga adalah dekat dan bersumber dari Allah. Saya ingin segera menutup dengan mengatakan, kalau karena Allah kita menikah, kalau dengan nama Allah yang haram menjadi halal, kalau dengan nama Allah semua menjadi ibadah dan membuahkan pahala, aktivitas yang sebelumnya tidak disebut sebagai ibadah dan tidak membuahkan pahala. Kalau saja Allah mensifatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang besar, yang kuat, yang agung. Kalau saja pintu-pintu surga begitu banyak dijanjikan terbuka atas nama pernikahannya, istri solihat, pintu terbuka bagi di surga dimanapun yang ia inginkan, kan gitu ya. Kalau suami mencari nafkah, itu ada hadis yang selalu menyemangati. Setiap ibu satu tegukan air susu yang dihisap oleh anaknya dicatatkan satu kebajikan. Dia berjaga di malam hari ketika anaknya demam, ya, maka kemudian pahalanya seperti berjuang di jalan Allah, melahirkan, dia sama sucinya seperti bayi yang dilahirkan, banyak gitu ya. Bapak-bapak juga begitu. Kalau seorang suami mencari nafkah lalu begitu lelah di malam hari, dosa-dosanya berguguran. Ya intinya maksudnya menyemangati gitu. Termasuk ada satu dosa katanya, ada dosa tertentu yang tidak bisa dihapuskan kecuali oleh lelahnya seorang kepala keluarga berjuang mencari nafkah gitu. Jadi kita menyemangati bapak-bapak untuk cari nafkah lebih banyak ya, maksudnya gitu ya. Lebih banyak dan lebih berkah insya Allah. Ya yang penting berkahnya gitu, bukan soal banyak. Ya itu ibunya lebih banyak pahalanya. Khadijah juga begitu, lebih banyak pahalanya insya Allah. Ya. Maka saya tidak mengatakan tidakkah sepatutnya kita berjuang untuk mempertahankan hingga di akhirat kelak. Sehingga mudah-mudahan menjadi, kan doa saat pernikahan kan begitu, barakallah wa barakallahumma wa jama'a fil khair fid dunya wal akhirah. Jadi disunahkan tidak rukun kakek nenek ya, enggak, sampai dunia dan akhirat. Dalam surah Yasin kan, ini ashabal jannati yauma fi sudurihim fakihun hum azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqin lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Nanti bercengkrama dengan pasangannya di peterana, duduk begitu dengan nyaman, mendapatkan salam sapa dari para malaikat, salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan atas kamu dari Rabbmu yang Maha Pengasih. Okay. Jadi begitu sulitkah bagaimana operasionalisasinya? Islam itu mudah dan memudahkan. Okay. Jadi tanyakan pada hati nurani. Ma'ruf itu dari bahasa Arab perubahan dari kata arofa. Kebaikan adalah sesuatu yang arofa. Arofa dikenali. Penjahat seperti apapun dia, kalau melihat ada seorang pemuda tanggung menuntun nenek yang sulit berjalan menyeberang jalan, dia akan mengenal itu sebagai kebaikan. Ya kan? Seburuk apapun dia, ketika melihat ada seseorang yang menyantun ibunya, ya, ada seorang ibu menggendong anaknya, ya, dia mengenali itu kebaikan. Ma'ruf arrofa, dikenal oleh hati sebagai kebaikan. Sementara keburukan, kemungkaran diingkari, dari kata mungkar ingkar. Diingkari. Kita sudah tahu apa yang tidak baik karena hati nurani kita sebetulnya mengingkari. Tanyakan pada hati nurani seperti itu, ya. Banyak kebaikan hidup yang singkat, ya, yang bisa ini. Boleh diinikan? ผู้หญิงคนนี้ชื่อต้อยจนผัวทิ้งนี่คิตตี้บ้านแตกนี่แม็กโปลิโอเนโตขี้ขโมยเด็กทุกคน